Hanya Engkaulah Tuhan atas bangsa kami. Hanyalah Engkau Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur buat kemerdekaan yang sudah Engkau berikan kepada bangsa kami dan juga khususnya bagi kami semua. Terima kasih, kami bersyukur, dan biarlah pagi hari ini Tuhan Engkau berfirman kepada kami, menuntun kami untuk kami semakin mengerti apa yang harus kami kerjakan sebagai orang yang sudah dimerdekakan di dalam Engkau. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Merdeka. Amin. Kita semua sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur ya. Bangsa kita sudah mengalami kemerdekaan. Tidak lagi dijajah oleh bangsa asing. Dan kita tahu semua dalam sejarah Indonesia, saudara, bahwa kemerdekaan bangsa kita itu tidak diraih dengan cara yang mudah. Betul saudara? Ada pengorbanan, ada perjuangan ya dari para pahlawan sampai mengorbankan hidupnya, mengorbankan sampai pada titik darah penghabisan ya. Para pahlawan gugur untuk mempertahankan, untuk membawa bangsa kita ini menjadi bangsa yang dimerdekakan, saudara. Demikian pula di dalam hidup kita semua. Kita sebagai orang-orang percaya Kristus Yesus Tuhan juga sudah memerdekakan kita dengan pengorbanan yang tidak mudah, yaitu dengan darahnya. Amin saudara. Kita percaya, amin. Tuhan sudah berkorban bagi kita untuk memerdekakan setiap kita. Setiap kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut, saudara. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah dipanggil keluar dari kegelapan itu dan dibawa kepada terangnya ajaib. Karena itu, mari kita mengisi kemerdekaan kita dengan cara hidup yang memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, sebagai anak bangsa yang sudah dimerdekakan, saudara, kita memuliakan Tuhan, kita ikut ambil bagian ya dalam kemerdekaan itu dengan hidup yang memuliakan Tuhan. Caranya bagaimana? Kita belajar, saudara, karena kita sebagai anak bangsa, kita taat tunduk kepada pemerintah yang ada. Amin. Karena pemerintah yang ada itu adalah pemerintah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, saudara. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan, mari kita belajar untuk hidup kita ini sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan melalui seluruh kehidupan kita, saudara. Di dalam Matius 5 ayat 14-16 kita akan baca ayat ini. Kenapa hidup kita harus memuliakan nama Tuhan? Hidup kita sudah dipanggil dari kegelapan, dimerdekakan Tuhan, dibawa kepada terang yang ajaib, saudara. Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Amin. Kamu adalah terang dunia. Kamu bukan lagi anak kegelapan, saudara. Dan Tuhan berkata, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki tiang, sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Efesus 4 berkata, terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, saudara. Karena itu saudara sebagai anak-anak Tuhan, mari kita saudara memiliki terang yang memancar keluar ya melalui perbuatan-perbuatan baik kita, supaya hidup kita menerangi banyak orang-orang yang masih berjalan di dalam kegelapan. Galatia 5 ayat 1 dikatakan demikian. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh. Ya.
Jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Ya, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus Yesus Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada kita, berdirilah teguh. Ya, jangan mau lagi saudara dikenakan kuk perhambaan. Kenapa kita harus berdiri teguh? Ya karena apa? Karena saudara, iblis itu tidak pernah senang ketika hidup kita dimerdekakan. Iblis tidak pernah rela untuk melepaskan kita, saudara. Karena itu sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, Tuhan memperingatkan kepada kita untuk kita berdiri teguh. Jangan sampai kita mau lagi dikenakan kuk perhambaan itu. Sebab kemerdekaan kita sudah dibayar lunas oleh darah Kristus, saudara. Karena itu saudara, mari kita belajar untuk menghargai pengorbanan darah Kristus itu di dalam hidup kita, saudara. Sebagaimana bangsa ini menghargai akan pengorbanan para pahlawan yang telah gugur di dalam memperjuangkan kemerdekaan ini. Maka kita pun sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar menghargai pengorbanan Kristus ya yang sudah memerdekakan kita dengan cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ya, sebagai orang-orang yang layak sudah dimerdekakan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sedih ya melihat ada banyak saudara orang-orang Kristen yang hidupnya tidak memuliakan nama Tuhan. Padahal mereka sudah dimerdekakan ya dari dosa, dari hukum dosa, hukum maut. Tetapi mereka kembali kepada kekubangan yang lama, saudara. Ya seperti babi, saudara ya maaf ya saya berkata seperti babi. Babi itu sudah dibersihkan kembali kepada lumpur. Dia suka kembali ke kubangan yang lama, ya kekubangan yang kotor, saudara. Dan demikian pula saya melihat ada banyak orang-orang Kristen, saudara. Mereka ini seperti Kristen babi gitu, saudara ya. Ya itu tadi sudah dimerdekakan masih lagi ya kembali kepada kekubangan yang kotor, saudara. Karena itu firman Allah berkata kepada kita dalam 1 Petrus 2:16 itu menyampaikan begini. Hiduplah sebagai orang merdeka ya, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah, saudara. Hidup sebagai hamba Allah bukan berarti saudara harus menjadi pendeta yang khotbah di depan mimbar ini, saudara, di atas mimbar ini. Bukan berarti harus menjadi full timer, tidak, saudara. Hidup sebagai hamba Allah itu adalah kita melakukan, memiliki cara hidup. Ya tadi saya katakan berkenan kepada Tuhan. Cara hidup yang memuliakan nama Tuhan, saudara. Profesi apapun yang saudara miliki. Saudara mungkin memiliki profesi sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan, sebagai pelajar, sebagai pengusaha. Mari hiduplah sebagai hamba Allah, saudara. Yaitu hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Amin. Itulah yang Tuhan kehendaki sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Hidup mempermuliakan nama Tuhan. Sebab kita ini bukan lagi hamba dosa, tapi kita ini adalah hamba Allah. Saudara percaya kita hamba Allah? Kalau saudara tidak mau jadi hamba Allah, mau jadi hamba siapa? Saudara, hamba Allah. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah dimerdekakan, mari kita mempersembahkan hidup kita ini kepada Tuhan sebagai hamba Allah. Hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan, saudara. Waktu saya mengalami sakit penyakit, saudara ya, saya dimerdekakan oleh Tuhan.
disembuhkan dengan mujizatnya, dilepaskan dari penyakit kanker saudara yang membawa kepada maut ini. Hanya satu, saya berkata kepada Tuhan, kalau saya sembuh, saudara Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tentunya saudara, kalau saya sudah dimerdekakan, saya harus mengabdi kepada yang memerdekakan saya. Betul saudara? Saya dimerdekakan dari sakit penyakit, maka hidup saya harus mengabdi kepada orang yang memerdekakan saya. Kepada Tuhan yang memerdekakan saya saudara. Karena itu saudara dikasih Tuhan. Sebagai saudara, sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Mari hidup kita hanya mengabdi kepada Tuhan. Ya, sebagai hamba Allah saudara. Supaya hidup kita ini mempermuliakan nama Tuhan. Hamba Allah itu adalah orang yang hidupnya fokus kepada Tuhan. Hidupnya hanya ingin menyenangkan Tuhan. Tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri, tetapi hidup bagi Tuhan. Amin. Hidup ini singkat saudara. Kalau kita tidak mau hidup bagi Tuhan, mau hidup untuk apa saudara? Kita ini hidup di dunia tidak lama. Alkitab katakan 70 tahun. Kalau ada tambahan bonus 80 tahun. Betul saudara dikatakan, saya selalu menghitung umur saya saudara. Kalau saya merenungkan, umur saya hari ini 64 tahun. Berarti kalau Alkitab katakan 70 tahun. Saya tinggal umur berapa? Tinggal berapa tahun saudara umur saya? 6 tahun. Itu kalau 70. Kalau 80, lumayanlah. 16 tahun hidup saya, betul? Masih 16 tahun. Itu kalau sesuai dengan Alkitab. Tapi siapa tahu umur kita? Betul nggak ada yang tahu kan saudara? Kita dipanggil Tuhan, umur berapa? Nggak ada yang tahu. Mungkin saya bisa 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, bisa 1 bulan, 1 hari. Saudara, kemarin saya mendatangi Maisongan, anak muda 41 tahun dipanggil Tuhan. Mendadak, tidak ada gejala penyakit yang harus dia dirawat kesehatannya. Tidak saudara, dia hanya merasakan badannya tidak enak. Lalu dibawa oleh istrinya ke rumah sakit, masuk IGD. Dicek, ternyata trombosit tinggal 130. Anak muda ini lalu dia harus opnam, kata dokter. Setelah opnam, saudara, semua jantung dicek bagus. Tengah malam, dia tidur dengan nyenyak. Anak muda ini ngorok katanya. Saya dengar tidur karena biasanya memang ngorok, saudara ya. Dia ngorok, jam 4 pagi ngoroknya berhenti. Istrinya bangun, loh kok aneh suami saya ini kok berhenti ngoroknya. Dia banguni suaminya ini, ternyata apa saudara, sudah meninggal. Bayangkan saudara. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita menggunakan hidup kita ini untuk tidak hidup dengan sembrono. Amin. Seperti pujian tadi, siji loro telu. Ya, jangan hidup ini jangan dengan sembrono. Karena hidup kita ini singkat, kita tidak tahu kapan waktunya kita dipanggil Tuhan. Jangan merasa masih muda. Saudara, kita harus selalu siap, siaga, berjaga-jaga, berdiri teguh di dalam iman kita. Amin saudara, itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita saudara. Karena itu saudara, firman Tuhan berkata, jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Galatia 5 ayat 13. Saudara memang, kita baca bersama aja ya saudara. 1-3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah
seorang akan yang lain oleh kasih. Di dalam Alkitab ada satu tokoh wanita, saudara, yang setelah dimerdekakan dari hamba dosa, menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Allah. Itu adalah Maria Magdalena, saudara. Kalau saudara baca di Alkitab, saudara percaya, saudara pasti sudah dengar ya, sudah baca banyak, sudah hafal ya tentang Maria Magdalena. Dia wanita yang dulunya dirasuk oleh 7 roh jahat. Alkitab tidak menyebutkan roh jahat apa yang merasuki dia. Mungkin bisa roh perzinahan, ya, mungkin bisa roh percabulan, mungkin juga bisa roh mamon, mungkin juga apalagi roh egois, roh iri hati, roh kepahitan, bisa saudara, ya. Tetapi setelah dia dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, saudara, dia tidak lagi menyerahkan tubuhnya, anggota-anggota tubuhnya ini untuk dipakai sebagai senjata kelaliman ataupun sebagai menjadi hamba dosa. Tetapi Maria Magdalena ini memberikan hidupnya, tubuhnya menjadi senjata kebenaran. Dia memakai hidupnya untuk melayani Tuhan, saudara. Itu Maria Magdalena. Bahkan dicatat oleh Alkitab. Dia melayani Tuhan juga dengan kekayaannya, saudara. Begitu luar biasa Maria Magdalena ini. Dia tidak pernah melupakan kasih Tuhan di dalam hidupnya yang sudah memerdekakan dia. Seperti manusia tidak pernah melupakan budi orang lain. Betul saudara? Ada banyak manusia itu yang melupakan budi baik orang lain. Tetapi Maria Magdalena ini saudara, itu mengajar kita untuk kita ini tidak melupakan budi baik orang lain. Kita tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan yang sudah memerdekakan hidupnya. Seperti kita yang sudah dimerdekakan, kita belajar dari Maria Magdalena. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ini kepada Tuhan. Untuk melayani Tuhan, saudara. Mempersembahkan hidup kita ini kepada Tuhan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Maria Magdalena tidak melupakan Tuhan. Karena dia sadar bahwa tanpa kasih Tuhan yang sudah memerdekakan hidupnya, dia akan mengalami penderitaan dalam hidupnya, saudara. Dia dibebaskan dari roh jahat yang membelenggu dia, yang membuat dia hidup dalam penderitaan itu. Akhirnya Maria Magdalena benar-benar mengalami kemerdekaan yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa kita sudah mengalami kemerdekaan. Tetapi apakah kemerdekaan yang dialami bangsa kita adalah kemerdekaan yang sejati? Masih belum, saudara ya. Kita masih perlu banyak berdoa untuk bangsa kita. Amin. Sampai bangsa kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Karena apa? Bangsa kita masih banyak dijajah oleh roh perbudakan, saudara. Masih banyak di bangsa kita ini yang masih dibelenggu dengan roh kemiskinan. Masih dibelenggu dengan banyak roh kejahatan, roh mamon, roh cinta uang, saudara. Sehingga kita melihat bangsa kita ada banyak orang-orang yang hidup tidak takut akan Tuhan. Karena itu firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota, bangsa di mana engkau tinggal. Karena kesejahteraan bangsa atau kota di mana kita tinggal adalah kesejahteraan kita. Amin. Jangan berhenti berdoa, saudara. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan,
Tuhan ingin hidup kita juga memerdekakan orang lain. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, saudara. Sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, mari kita tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan itu, tapi mari kita mau hidup sebagai hamba Allah. Jangan lagi masuk ke dalam kekubangan lumpur dosa. Hidup dalam kepahitan. Hidup dalam egois, dalam iri hati, saudara. Hidup dalam kebohongan dan lain sebagainya. Sebab kita sudah dimerdekakan. Jangan mau diperbudak dengan roh kepahitan. Amin, saudara. Jangan mau. Orang yang diperbudak dengan roh kepahitan itu rugi sendiri, saudara. Dia rugi sendiri. Kita harus benar-benar melepaskan ya hati kita ini, saudara, yang penuh dengan kebencian, penuh dengan kedendaman, penuh dengan kepahitan, saudara. Tidak ada gunanya ya untuk kita hidup di dalam kekecewaan, hidup dalam kepahitan, hidup dalam sakit hati. Tidak ada gunanya. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus Yesus Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang seperti orang yang hidup di dalam kemerdekaan itu, saudara. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan memperingatkan kepada kita. Buang semua kepahitan dan sakit hati. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roma 12 ayat 17 sampai 21 berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ya, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau itu bergantung kepada kamu perdamaian itu, mari kita melakukannya. Perdamaian itu lebih dahulu, saudara. Ya, untuk kita ini memerdekakan orang lain, memerdekakan diri kita sendiri dengan cara hidup yang mengampuni, dengan cara hidup yang mengasihi. Tadi firman Tuhan berkata, ya, jangan kita ini menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan dalam dosa, tapi melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, saudara. Karena itu, saudara, dikatakan kembali, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika seterumu haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya, saudara. Dan ayat yang 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin, saudara. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan, saudara. Saya pernah punya tetangga sebelah, saudara. Orang Muslim. Dia ini tidak suka dengan orang Kristen. Anti. Waktu hari raya ya kami buat parsel untuk memberikan kepada tetangga ini sebelah. Pertama waktu kami berikan parsel hari raya, ternyata, saudara, parsel itu tidak diterima. Dikembalikan kepada kami, tapi diberikan kepada orang yang kami utus untuk memberikan parsel itu, saudara. Kembali tahun kemudian kami tetap lakukan. Tidak membalas, saudara ya, jahat dengan jahat. Kami lakukan lagi, kami kasih parsel lagi.
tetap kami terus berbuat baik. Kembali kami serahkan, kembali tidak diterima. Tahun lagi saudara, kami lakukan lagi kebaikan itu. Kami memberkati tetangga kami dengan parsel. Puji Tuhan, saudara, akhirnya diterima. Seperti yang firman katakan saudara, jangan kamu kalah dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan saudara. Saya percaya kasih itu mengalahkan segala-galanya. Amin. Kasih itu mengalahkan segala-galanya saudara. Ada sebuah cerita yang sangat memberkati kita saudara ya. Dulu di negara Berlin itu ada tembok yang memisahkan antara Berlin Timur dan Berlin Barat. Orang Berlin Timur itu kondisi ekonominya itu sangat memprihatinkan. Orang Berlin Barat ekonominya diberkati Tuhan. Lalu karena iri, karena tidak suka Berlin Timur ini dengan Berlin Barat mereka bermusuhan. Ya, dibatasi dengan tembok pembatas yang dikenal dengan tembok Berlin. Dengar saudara ya. Orang Berlin Timur ini selalu dengan sengaja melempar sampah kotornya itu melewati tembok pembatas itu, dilemparkan ke Berlin Barat, saudara. Tiap hari selalu sampah itu dibuang, sampah kotor itu karena dengan sengaja, karena dia ingin memancing kemarahan Berlin Jerman ya bisa, Jerman Barat itu saudara. Nah setelah dilakukan seperti itu, otomatis dari orang-orang Berlin Barat ini marah saudara. Lalu mereka berusaha untuk membalas ya dengan melempari sampah. Tetapi ada seseorang berkata, jangan kamu melempari dengan sampah. Dengan apa yang mereka punya yaitu sampah. Tapi mari kita melempari mereka dengan apa yang kita punya. Yaitu apa? Makanan. Selimut dikatakan saudara, dilempari selimut, makanan, minuman, pokoknya hal-hal yang bermanfaat bagi Berlin Timur saudara. Dibalas dengan apa yang baik. Dan apa yang terjadi? Saudara, setelah setiap sampah dilempar dibalas dengan makanan, saudara, akhirnya orang-orang Berlin Timur ini menjadi sadar. Dan akhirnya mereka setelah tembok Berlin diruntuhkan saudara, mereka bersatu kembali. Ya, mereka bersatu kembali. Tidak lagi saling bermusuhan, ada perdamaian saudara. Karena apa? Ada orang-orang Berlin Barat yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan saudara. Sedapat-dapatnya apabila perdamaian itu tergantung kepada kamu, maka lakukanlah perdamaian itu. Amin saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, mari saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sadari bahwa hidup kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Maka jangan mau lagi kita ini dikenakan dengan kuk perhambaan lagi saudara. Mari kita mempergunakan kemerdekaan kita sebagai kesempatan untuk hidup dalam kasih. Baik hidup suami dan istri, hiduplah dalam kasih. Mertua dan menantu, hiduplah dalam kasih. Anak-anak dan orang tua, hiduplah dalam kasih. Saya percaya kalau satu keluarga hidup dalam kasih, maka keluarga itu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Menjadi keluarga yang memancarkan kemerdekaan Kristus itu ada di tengah-tengah kehidupannya. Amin saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, layanilah seorang dengan yang lain dengan kasih. Ya, saya sedih saudara, ada satu keluarga. Dia punya banyak anak saudara, 6 anak. Tapi satu keluarga
ini adalah keluarga yang Kristen, ya, keluarga yang sudah dimerdekakan dari dosa, sudah melayani Tuhan, tapi tidak bisa hidup rukun dalam kasih. Saudara, sudah melayani Tuhan, sudah jadi hamba Tuhan katanya, tapi ternyata hidupnya tidak melayani Tuhan dalam arti yang sebenarnya. Saudara, sudah dibebaskan dari hamba dosa, tapi masih belum hidup dalam sebagai hamba kebenaran. Satu keluarga 6 anak. Satu ada yang jadi WL, satu ada jadi singer, satu ada yang jadi pemain musik, satunya ada jadi pengkhotbah, jadi gembala. Tapi dalam kehidupan kenyataannya, mereka tidak hidup sebagai orang yang sudah dimerdekakan, yaitu hidup sebagai hamba Allah. Saudara, hanya karena apa? Mamon. Hanya karena uang, saudara. Karena itu Tuhan itu berkata kepada kita, kamu harus memutuskan mau mengabdi kepada Tuhan atau kepada Allah atau kepada Mamon. Karena hati manusia ini, saudara, itu gampang sekali dialihkan dari Tuhan kepada yang namanya uang, saudara. Gampang banget. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, sebagai anak-anak yang sudah dimerdekakan Tuhan, jaga hidup kita, jaga hati kita, berdirilah teguh dalam iman. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Sebab hidup kita sudah dimerdekakan, saudara. Mari kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling menasehati satu dengan yang lain. Saling apalagi mengampuni satu dengan yang lain. Tidak ada yang sempurna di antara kita. Betul? Tidak ada yang sempurna. Masing-masing kita masih perlu banyak diproses sama Tuhan. Di dalam kemerdekaan itu. Untuk kita menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Saudara, hari-hari ini ada banyak orang yang hidup dalam kepahitan. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Kalau saudara bisa lihat di YouTube, ada pendeta mengecam pendeta yang lain. Banyak ya. Apa itu gereja karismatik? Gereja palsu. Betul saudara? Ada dengar, lihat, baca? Apa itu perpuluhan? Apa itu bahasa roh? Saya percaya hamba Tuhan seperti ini adalah hamba Tuhan yang kepahitan. Betul? Hamba Tuhan yang tidak kepahitan, yang hidup benar. Sebagai hamba kebenaran, dia tidak akan menghakimi sesama tubuh Kristus di dalam hidupnya. Amin. Apalagi sesama hamba Tuhan. Saudara, karena itu jangan mendengar statement dari hamba Tuhan yang hidup dalam kepahitan ini. Mari kita hanya dengar suara Tuhan, gembala kita. Amin. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Suara asing tidak mereka dengar. Betul? Kita mendengar hanya suara gembala kita, saudara. Jaga hati kita untuk kita tidak hidup dalam kepahitan. Karena orang yang kepahitan itu jahat di mata Tuhan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, hidup kita ini singkat sekali lagi. Firman Tuhan berkata, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan 1 Korintus 16:14 dikatakan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Karena dasar hidup iman kita adalah kasih.
Betul saudara? Karena kasih Kristus kita dimerdekakan. Karena itu kita melakukan segala sesuatu. Pekerjaan yang kita kerjakan, kita lakukan. Kita harus melakukannya berdasarkan dengan kasih. Amin. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, saudara, kita tidak mengalami kemerdekaan itu. Karena itu mari kita sadar. Kita bukan lagi hamba dosa, tapi kita hamba kebenaran. Kita adalah hamba Allah. Mari hidup kita memuliakan nama Tuhan. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan itu. Yaitu hamba dosa, hamba kepahitan, hamba uang, dan lain sebagainya. Biarlah hidup kita semua menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita buktikan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kita hidup di dalam kasih Tuhan. Saling melayani, saling mengasihi, saling memberkati, saling menasehati, saling mengampuni saudara. Lalu kita juga saling menasehati kalau ada saudara kita yang sedang dalam masalah, problem apapun saudara. Amin. Ya, Tuhan Yesus berkati. Kita bangkit berdiri saudara. Kau setia sepanjang hidupku, kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Setia sepanjang hidupku, kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Setia sepanjang hidupku, kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan.
bersyukur buat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kau mati, kau tebus kami, kau merdekakan kami dari hukum dosa. Tapi masih banyak hal-hal yang mengikat kami. Paradigma yang salah, budaya, pemikiran yang keliru yang kami terima dari dunia ini. Itu juga perlu dimerdekakan. Kami bersyukur karena Engkau memberikan firman Tuhan kepada setiap kami. Karena firman-Mu itulah yang memerdekakan kami. Karena itu berikan kepada kami, setiap kami umat-Mu, hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Sebab waktu kami tahu firman Tuhan, memahami firman Tuhan, melakukan firman Tuhan akan memerdekakan kami dari cara hidup yang sia-sia kepada sebuah cara hidup yang berkenan dan yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap kami. Tuhan menolong setiap kami supaya kami bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi kami juga menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih, kiranya roh hikmat, roh wahyu, pengurapan Tuhan, pewahyuan terus disingkapkan kepada hamba-Mu yang sudah melayani kami, menyampaikan isi hati-Mu buat kami semua. Bagi Tuhan segala kemuliaan di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya di akhir ibadah kami, bagi Tuhan segala hormat, pujian, kemuliaan, kebesaran dan kejayaan. Engkau Tuhan yang baik yang telah berbuat baik kepada kami. Engkau telah memerdekakan kami dari hukum dosa. Dan sekarang Kau menjadikan kami hamba-hamba Allah, hamba-hamba kebenaran, supaya kebaikan yang kami terima dari Tuhan termanifestasikan dalam seluruh perilaku, tindakan, dan semua perbuatan baik kami. Supaya mereka melihat perbuatan baik kami dan mereka memuliakan Bapa di surga. Kami bersyukur buat ibadah kami pagi hari ini, supaya lewat semua yang kami kerjakan, sungguh Tuhan Engkau disenangkan dan Engkau Tuhan yang dipermuliakan di dalam ibadah kami. Terima kasih sekali lagi, kami terus berdoa untuk bangsa kami Indonesia, secara khusus untuk pilkada yang akan datang. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan ketentraman, keamanan buat bangsa kami. Di tempat, di kota-kota di mana pilkada akan diselenggarakan.
Tuhan, kiranya pemimpin yang terbaik yang akan Tuhan berikan kepada setiap kota yang ada di bangsa kami. Supaya pemimpin-pemimpin yang takut Tuhanlah yang akan memimpin pergerakan pemerintahan kota di mana saja mereka ditempatkan. Terima kasih secara khusus juga buat Kabupaten Brebes dan juga Tuhan buat kota kami Jatibarang dan sekitarnya. Kami percaya gereja ada untuk menjadi berkat. Gereja ada untuk mewarnai kota ini dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip kerajaan Allah. Kiranya kehadiran setiap kami umat Tuhan di komunitas, di masyarakat, sungguh mereka melihat Kristus lewat hidup kami, lewat keluarga kami, lewat usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk ibadah kami. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu, tadakanlah tanganmu di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke tempatmu masing-masing. Engkau terutus oleh kerajaan Allah, oleh Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk engkau menyatakan Kristus, menyatakan kerajaan Allah di tempat di mana engkau ada. Lewat pekerjaanmu, lewat hubungan di tengah-tengah masyarakat, engkau menjadi duta-duta kerajaan Allah. Pengurapan Tuhan, hikmat Tuhan, kekuatan dan kasih karunia Tuhan menyertai hidupmu. Bahkan berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus kiranya memimpin, menyertai dan memberkati setiap hidup kita. Keluar masukmu diberkati, dilindungi dan dijagai Tuhan. Kita terima berkat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya terima berkat Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.